radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru ka Abi Jahlin wa Abi Lahab wa nahwihima sawa'un 'alaihim a anzartahum bi tahqiqil hamzatain ya ibdal tsaniyah alifan wa tashiliha wa idkhali alifin bainal musahalati wal ukhra wa tarkihi am lam tunzirhum la yu'minun li'ilmi llahi minhum dhalik fala tatma' fi imanihim wal inzaru i'lamun ma'a takhwifin khatamallahu ala qulubihim taba 'alayha wastawthaqa fala yadkhuluha khairun wa 'ala sam'ihim ay mawadhi'ihi fala yantafi'una bima yasma'unahu minal haqq wa 'ala absarihim ghishawah ghita'un fala yubsiruna al-haqqa wa lahum adzabun adzim qawiyyun da'im. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sanawlana alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, ka Abi Jahal, seperti Abu Jahal, wa Abi Lahab dan Abu Lahab, wa nahwihima, yang semisal mereka Abu Lahab, Abu Jahal, daripada orang-orang yang kafir di kota Mekah saat itu, yang Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya mengetahui mereka enggak beriman sampai akhir hayat. Sawa'un, sama saja, alaihim, terhadap mereka wahai Muhammad, andar taum, engkau memberikan peringatan mereka. Boleh membaca andar taum, boleh dibaca andar tahum. Andar taum amlam tundirum, atau engkau tidak memperingatkan kepada mereka. La yu'minun, mereka tidak beriman. La yu'minun jadi khabarnya inna. Li ilmillah, karena ilmu Allah, minhum, di antara mereka orang-orang kafir itu. Fala tatma, maka janganlah kamu berharap wahai Muhammad, fi imanihim, dalam imannya mereka orang-orang yang kafir Mekah seperti Abu Jahal dan Abi Lahab dan semisalnya, fi imanihim wal fi imanihim. Orang itu mendapatkan peringatan sadar itu bukan dari hasil usaha manusia, tapi karena iradatillah, daripada hidayat Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalipun usaha dari yang paling top, peringatannya dari Nabi Muhammad, tapi kalau sudah Allah tidak menghendaki mereka itu sadar beriman, ya tetap kafir sampai akhir hayatnya. Karena itu jangan menuntut pokoknya orang itu akan bisa kalau kita peringatan, kalau akan kita nasihati. Tidak. Tugasnya kamu nasihati, tugasnya kamu memberi peringatan. Sadar atau tidaknya itu semuanya bi iradatillah wa qudrati, karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama yang harus kamu camkan. Yang kedua, ayat ini memberikan satu kelegaan pada Nabi Muhammad. Nabi itu berharap Abu Jahal, kemudian Abu Lahab, kemudian yang lainnya, itu berharap mereka itu beriman. Berusaha gimana mereka itu beriman. Kenapa harapannya kalau mereka beriman tadi itu akan diikuti oleh pengikut keluarganya
masyarakat sekitarnya karena mereka tokoh-tokoh. Tapi Allah menghendaki lain, masyarakatnya beriman, tokohnya nggak beriman. Karena itu supaya Nabi tidak kepikiran, maka dikasih tahu orang seperti Abu Lahab, Abu Jahal itu Muhammad, kau kasih peringatan atau tidak tetap gak beriman loh. Wis jangan berharap dia, karena sudah Allah Subhanahu wa taala memastikan mereka kafir sampai akhir hayatnya. Sawaun andartahum am lam tunzirhum la yu'minun, sama kamu kasih peringatan atau tidak tetap loh mereka gak beriman. Wis gak usah fokus sama mereka, fokus sama yang lainnya. Jadi lega Nabi, ya wis tak mikir Abu Jahal, wis tak mikir Abu Lahab, tak mikir yang lainnya. Fala tatma, maka jangan kamu berharap fi imanihim, dalam imannya mereka. Karena Nabi Muhammad itu usahanya keras sampai Allah menggambarkan wala'allaka bakhi'un nafsaka apa? Illam taku wala'allaka di surat Ghafir wala'allaka bakhi'un nafsaka ala ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Sampai Nabi itu digambarkan seperti orang kecekik, jadi nggak berdaya. Kalau bahasa sekarang sesek sampean Kanjeng Nabi itu, saking mikiri orang-orang ini kalau nggak beriman itu gimana caranya mereka itu beriman. Jadi Nabi itu kalau usaha nggak pernah seada-adanya, segala upaya. Nah, karena itu Nabi dikasih kabar oleh Allah, Muhammad wis ojo berharap mereka, kamu kasih peringatan atau enggak tetap loh Allah menghendaki mereka nggak beriman sampai akhir hayatnya. Nah, jadi Nabi lebih fokus kepada yang lainnya, ya wis tak ngurus Abu Jahal kayak ngono, tak ngurus Abu Lahab, tak ngurus wong-wong iku, sing tak urusi orang-orang yang beriman. Karena itu kita ini kadang-kadang lebih fokus ke maksiat, orang yang berbuat maksiat. Sebenarnya yang lebih penting orang yang belum bermaksiat, gimana caranya jangan bermaksiat. Itu yang harus kita fokuskan terlebih dahulu. Kadang-kadang kita fokus kepada pelacur, gimana caranya tobat. Tapi kita lupa gimana caranya perempuan-perempuan ini terjaga jangan sampai jadi pelacur. Itu lebih penting loh, karena lebih banyak mereka. Kita tersita pikiran kita terhadap laki-laki yang berzina. Gimana tidak berzina? Yang lebih penting sebetulnya yang tidak berzina ini jangan sampai terjerumus dalam perzinahan. Lah ketika tadi itu ya ada sih, kita harus mikir gimana yang tidak benar tobat, tapi jangan kita hanya ke sana. Nih gambarannya. Kalau di Jakarta itu kafe remeng-remeng itu banyak. Kan itu ya. Di Pasuruan itu sebetulnya dijaga jangan sampai ada kafe. Supaya tidak ada kafe remeng-remeng, itu akan lebih bagus daripada boleh ada kafe asal tidak ada remeng-remeng. Paham ya? Karena itu pikiran yang demikian ini sebenarnya keliru. Jadi akhirnya kita tadi itu salah dalam bersikap, salah dalam menentukan. Paham ya? Nah, kenapa tidak ada yang bisa menjamin seterusnya akan bagus? Lah, ini Allah Subhanahu wa taala memberikan strategi dakwah kepada Nabi Muhammad. Orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab jangan mencuri pikiran kamu. Wis, ajak kepada siapa yang mau untuk berdakwah dulu. Yang mau menerima ajakan ini dulu. Yang berikutnya, mulai segala sesuatu dengan yang paling gampang, jangan paling sulit. Mulai segala sesuatu dengan yang paling gampang, jangan yang paling sulit.
Saya akan mau ngajar asal dibangunkan 3 tingkat pondok, kemudian ada ruangan AC semuanya, tidak ngajar-ngajar kamu. Mulai yang paling gampang, ngajar orang 2 seadanya, tambah banyak, baru nanti terus demikian. Mulai dari yang paling gampang dulu, yang paling enteng. Insya Allah akan berkembang begitu. Nah kita kan kadang enggak, kalau enggak ada duit segini ya malas anak akan berangkat. Ya enggak bisa, sudah saya akan mulai. Lah kalau sudah begitu kamu enggak akan bisa sukses, enggak akan berhasil. Mulai yang paling gampang dulu. Sekarang yang paling enak dakwahnya itu kepada siapa? Oh, ngumpulkan orang-orang becaan misalnya. Yang punya duit-duit itu diadakan pengajian, dibelikan sarung, baju, dibuatkan makanan, snack, misal. Nah itu. Dan itu dakwah model demikian ini diambil oleh non-muslim sekarang. Akhirnya orang Islam bingung sama fisik. Coba kamu perhatikan. Di mana-mana bangun masjid, pembangunan aspek, pembangunan pondok, pembangunan nih. Bingung sama fisik. Sedangkan orang non muslim nggak begitu, bawa duitnya masuk ke daerah-daerah terpencil, duduk sama mereka, membantu pekerjaan mereka, memberikan kebutuhan mereka. Paham nih? Beda enggak kira-kira? Orang yang cari duitnya orang, minta duitnya orang, dengan orang yang bawa duit ngasih duit kepada orang, beda enggak kira-kira? Hal yang demikian ini kenapa? Karena kita adalah orang yang menuntut yang paling besar, tidak memulai dengan yang paling kecil, menuntut segala hal itu dengan yang sulit, tapi tidak memulai dengan yang paling gampang. Terus ngajar ngajar ya cuma orang satu itu ajaran sudah, nanti insya Allah akan jadi banyak itu satu itu. Nah kalau tidak ada yang daftar di sini, masa orangnya cuma 2 dok yang daftar, padahal penduduk sini 2000, ya ajar dulu lah. Kalau langsung 2000 belajar sama kamu, tambah bingung kamu. Asan 2 jadi 2000, daripada 2000 entek jadi 2, kan gitu seharusnya. Andar tahu memberi peringatan. Apa itu indar? Peringatan itu al-indar i'lam at-takhwif, memberitahu sambil menakut-nakuti. Ya bukan menakut-nakuti berarti seperti dongeng, enggak, memang beneran. Kalau sekarang polisi menyatakan narkoba itu bahaya, maka siapa yang bertemu buat narkoba akan dihukum mati. Itu indar ma'atakhwif, resikonya disebutkan, dan itu bukan isapan jempol, itu bukan omong kosong, memang ada undang-undangnya. Begitu juga jika Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, ini beriman enggak masuk neraka, itu bukan hanya sekedar bualan, tapi itu benar-benar ada neraka yang disiapkan untuk mereka. Nah, boleh dikatakan ikhbar bil azab, memberikan kabar tentang azab bagi orang-orang yang kafir, bagi orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang itu kok tidak beriman padahal Nabi loh yang ngasih keterangan? Kenapa? Nabi loh, ini duduk Ustadz, Habib, Kiai, Nabi Muhammad, kurang jelas kurang top, tak ada yang lebih top daripada beliau. Kenapa kok masih tidak beriman? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. La ilaha illallah. Khatamallahu ala qulubihim, Allah sudah mengetok dalam hati mereka, menutup hati mereka.
khatamallahu ala qulubihim. Yang dimaksud hati di sini boleh hati bermakna akal mereka, boleh hati ada di sini diartikan yaitu Syekil as-sanubari, sanubari ya, bahasa Jawanya tadi itu. Bahasa apa? Bahasa Indonesianya, Allah Subhanahu wa taala sudah mengetok mereka. Mengetok hati mereka, menutup hati mereka. Kalau ada wadah ya sudah ditutup, diikat lagi. Masuk dari mana kira-kira? Hati mereka juga begitu, ditutup, diikat. Sudah ditutup, diikat lagi. Masuk dari mana hidayat? Nggak bisa masuk sudah. Tidak bisa masuk. Taba'a 'alaiha wastawthaqa, udah ditutup di hati mereka dan diikat. Fala yadkhuluha khair, maka tidak bisa masuk ke dalam hati mereka kebaikan sama sekali. Rahmat nggak ada, cenderung nggak ada, mikir nggak ada. Pikirinlah, masa Tuhan begini nggak mikir-mikiran, wis nggak mau. Ini sudah toba Allah 'alaiha, khatamallahu 'alaiha. Na'udzubillah min dzalik. Wa 'ala sam'ihim, dan pada telinga mereka, pendengaran mereka, ay mawadhi'is sam'i, kepada tempat-tempat pendengaran mereka, karena makna itu sama itu. Ghisyawah, ada penutup. Fala yantafi'un, maka tidak mengambil manfaat mereka bima yasma'unahu, dengan apa yang mereka dengarkannya, minal haq, daripada kebenaran. Wa ala absarihim, dan juga pada pandangan mata-mata mereka, ghisyawatun, ghita'un, penutup. Fala yubsirunal haq, maka mereka tidak melihat kebenaran. Kalau kamu perhatikan, sam'ihim bukan jamak ya, absarihim jamak. Karena absar jamak basor, mata, ain. Kalau sama itu bukan telinga, itu adalah masdar. Ya? Karena itu tidak ada asma'ihim, bukan telinganya mereka, tapi pendengarannya mereka yang ditutup oleh Allah daripada kebenaran. Gitu. Ada lagi menyatakan karena masmu' di sini wahid, yang didengarkan cuma satu, yaitu ajakan agama. Untuk ajakan agama mereka ditutup oleh Allah. Ajakan iman ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran ditutup, nggak dengar sama sekali. Nggak mau dengar sudah sama sekali. Taib. Gulub, pendengaran, hati atau akal, pendengaran dan pandangan. Ini thoriq li ma'rifatillah. Ini adalah jalan untuk mengenal kepada Allah. Dengan akal bisa kamu dengan tafakur, dengan memahami Al-Quran, dengan berpikir, kamu tadi itu bisa sampai kepada Allah. Dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, nasihat, kamu bisa terbuka hati kamu bisa menjadi orang sampai kepada Allah, bisa mengenal Tuhan kamu. Dengan memandang wajahnya orang yang soleh, memandang keajaiban makhluk Allah, itu adalah cara untuk bisa sampai mengenal kepada Tuhan kamu, sampai kepada ma'rifatullah. Lah kalau sudah ditutup semuanya, pandangan kamu tidak bisa melihat kebenaran, telinga kamu tidak bisa mendengarkan kebenaran, pikiran kamu tidak bisa mikir benar, dari mana orang itu bisa sampai kepada Allah? Dan itulah kehendak Allah terhadap seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Walaupun cukup sebetulnya melihat Nabi orang itu bisa beriman,
tapi ketemu Nabi balak-balik tidak beriman. Cukup dengan nasihatnya ulama bisa sadar, tapi dengan nasihatnya Nabi pun mereka nggak sadar-sadar. Cukup dengan melihat patung ini tidak pantas jadi Tuhan, tapi tertutup itu semuanya bagi mereka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Walahum adzabun azim, dan bagi mereka disediakan azab yang besar. Azab yang besar ini maksudnya qawi, azab yang keras, daim yang selalu. Azab yang keras dan yang selalu. Apa itu azab? Azab itu apa sih? Ilam memberikan rasa sakit, isolul alam menyampaikan rasa sakit, lil hayawan kepada makhluk hidup, ala wajhil hawan untuk menghinakan mereka. Itu adab siksa. Membuat orang itu kesakitan bukan untuk menjadi pahlawan. Lain loh ya, kalau ditembak, disiksa jadi pahlawan itu bukan ala wajil hawan, ala wajil karomah. Itu Allah membuat orang itu sakit tapi untuk mengangkat derajat, untuk supaya dikenal. Seperti Zainal Hamzah dirobek-robek begitu misalnya. Itu Allah memberikan rasa sakit, sakit kepada beberapa hambanya, tapi untuk mengangkat derajat mereka, memuliakan mereka. Ini enggak untuk menyiksa mereka, untuk menghinakan mereka. Itu adalah adab. Cuma adabnya ini bukan adab enteng, qawi yang keras, daim terus menerus, nggak pernah berhenti. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah kufur zahir batin. Ada kufur batin tok, dohirnya ndak. Itu orang munafik nanti, entar lagi sifatnya mereka. Dan itu lebih jelek daripada kufur dohir batin. Kufur dohir dan batin. Dengan kufur batin tok, dohirnya iman, luelek kufur batin saja. Paham nah? Nah, nanti akan dijelaskan oleh Allah. Wallahu alam. Ada yang perlu dibahas? Seperti yang telah masyhur bahwa kita sering mendengarkan berita di televisi bagaimana pandangan Habib tentang ormas, intinya ingin dakwah tapi mereka melakukan serangan, sweeping dan lain sebagainya. Bahkan ada yang beralasan berlandaskan hadis man ra'a minkum gitu. Mohon diterangkan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa orang yang melihat kemungkaran maka harus ditaghyir dengan tangannya jika ia mampu. Fa illam yastati' fa bi lisani. Kalau enggak mampu dengan tangan, enggak ada kekuatan, dengan lisannya. Fa illam yastati' fa bi qalbi. Kalau enggak mampu dengan lisannya, dengan hatinya, tidak ridha, benci. Wadzalika yang terakhir ini adhaful iman, paling lemahnya iman. Kalau kamu enggak mampu dengan lisan dan dengan tangan, maka kamu dengan hati benci terhadap kemaksiatan tadi itu, enggak usah komentar yang menguntungkan maksiat. Berarti nggak ada iman. Paham ya? Kalau ada misalnya tempat perzinaan, kenapa kok dibakar? Misalnya, jangan kamu komentar menguntungkan germonya. Wah itu tidak bagus, itu begini-begini. Nggak usah begitu. Akhirnya tidak ada adaful iman loh kamu. Karena kamu harus wajib benci dengan perzinaan. Paham ya? Perkara kamu carikan solusi supaya tidak terjadi itu lagi, jangan ada germo lagi, nggak ada masalah. Tapi bukan berarti menguntungkan mereka, hati-hati. Karena semua komentar yang ada itu
kadang-kadang menguntungkan kepada yang maksiat, bukan kepada yang membongkar itu kemaksiatan. Boleh kamu, saya kurang setuju kalau dengan cara itu semenjak masih ada dengan cara yang lainnya. Boleh, tapi jangan komentari, jadikan solusi. Oke, kalau begitu jangan, supaya tidak terjadi lagi, jangan ada perzinaan lagi, jangan ada remeng-remeng lagi, supaya tidak ada anarkis lagi. Itu saya setuju. Tapi kalau kamu tadi itu anarkis harus ditiadakan, kemudian perzinaan tidak ditiadakan, minum khamr tidak ditiadakan. Kenapa tidak menyatakan perzinaan harus ditiadakan? Kan lebih bagus itu. Jangan komentar yang menguntungkan justru orang yang berbuat maksiat. Paham nih ya? Nah, kalau Anda menyatakan supaya tidak ada anarkis lagi, jangan sampai ada kemaksiatan, ada perzinaan, saya setuju. Paham ya? Nah, jadi hal yang demikian ini kadang-kadang tidak dipahami bahwa umat Islam ini disuruh kowar-kowar, tapi itu adalah menguntungkan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ya. Ada yang lain? Didu kadang-kadang organisasi ini sama organisasi ini didu. Tidak ada faedahnya semuanya itu. Komentarnya itu tidak ada faedahnya. Tidak paham, kepingin buku TV KB mungkin tidak paham saya.